Dahsyat, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Buat adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus sudah menolong kita, menolong adik-adik yang ada di rumah dalam belajar dan dalam bermain. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan bersama dengan Kakak Lydia di sini. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, ingat bahwa Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Kita angkat satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya berdiri, lipat tangan, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami, terlebih khusus adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memberkati ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, kiranya jadi seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Satu pujian, Tuhanlah kekuatanku. Dia gunung batu dan
ada di rumah, tiba saatnya kita mau memberikan korban syukur kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita memuji Tuhan satu pujian di badai tofan dunia. Cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu kita sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian, Hai kawan, tahukah kamu? Adik-adik yang ada di rumah, silakan berdiri. Kita memuji Tuhan, Hai kawan, tahukah kamu? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, urapi kami dengan kuasa Tuhan, baik Kakak Okta, begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Sehingga Tuhan kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus.
Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya. Paulus singgah ke rumah mereka. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama menyaksikan video cerita kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 11, yaitu Paulus di Korintus. Dalam cerita firman Tuhan yang kita saksikan bersama-sama tadi, ada banyak hal yang dapat kita pelajari, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana Tuhan sudah menyertai, seperti Tuhan yang sudah menyertai Paulus dalam pelayanannya, salah satunya di Korintus. Salah satu pelajaran yang kita dapat ambil dalam cerita kebenaran firman Tuhan ini, yaitu bahwa setiap saksi Kristus akan menghadapi tantangan atau masalah. Sama-sama katakan, setiap saksi Kristus akan menghadapi tantangan atau masalah. Nah, dari beberapa minggu yang lalu kita sudah dengar cerita firman Tuhan tentang Paulus, di mana dia berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, satu daerah ke daerah yang lain dalam memberitakan Injil. Selama Paulus memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, pasti ada banyak orang yang menerima Injil itu, ada juga yang menolak, bahkan ada juga yang membenci Paulus. Bahkan sampai ada yang mencoba mencelakakan Paulus dan teman-temannya. Tapi apakah itu membuat Paulus menjadi takut? Apakah itu membuat Paulus berhenti dalam memberitakan Injil? Tidak ya adik-adik?
Malah itu membuat Paulus menjadi semangat, menjadi tetap sukacita memberitakan Injil. Jika dia ditolak di tempat ini, dia akan pindah ke tempat lain, dan begitu seterusnya. Karena Paulus tahu bahwa Allah sudah menyelamatkan dia. Paulus tahu bahwa Allah mau memakai dia di dalam tangan, memakai dia sebagai saksi Kristus dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga dengan kita adik-adik. Walaupun kita mendapatkan saat-saat ini kita mendapatkan banyak masalah, banyak tantangan, tapi itu tidak membuat kita berhenti dalam sebagai saksi Kristus, sebagai laskar Kristus dalam memberitakan Injil dimanapun kita berada, baik itu dalam lingkungan keluarga kita, dalam lingkungan sekolah nantinya, kita tetap harus tetap menjadi saksi Kristus, baik itu lewat perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Kita dapat menjadi saksi Kristus. Dan yang paling penting adik-adik, kita semua yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Betul adik-adik, apa yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu dia yang pertama, bahwa setiap saksi Kristus akan menghadapi tantangan atau masalah. Tapi yang kedua, pelajaran kita yang kedua yaitu yang dapat kita pelajari bersama-sama, yaitu Tuhan akan menyediakan segala kebutuhan Paulus. Adik-adik lihat sendiri tadi videonya bagaimana apa yang Paulus lakukan selama di Korintus. Dan adik-adik pasti tahu bahwa selama Paulus memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya Paulus punya kebutuhan sendiri. Pasti mungkin dia perlu uang, makanan, tempat tinggal, tapi itu semua disediakan oleh Tuhan. Salah satunya seperti saat dia di Korintus, Tuhan mengirimkan berkat buat dia, bahkan mengirimkan orang-orang yang menolong dia. Salah satunya Paulus bekerja dengan giat sebagai pembuat kemah. Nah, dengan upah dia sebagai pembuat kemah, Paulus boleh pakai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga Paulus tidak perlu meminta-minta. Dengan kerja kerasnya dia dapat memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Bahkan juga Tuhan mencukupkan apa yang Paulus butuhkan. Tuhan mengirimkan orang-orang yang menolong dia dalam pelayanan penyebaran Injil, seperti saat di Korintus ada Aquila, Priscilla, ada Titius Justus yang menyediakan tempat untuk Paulus tinggal selama di Korintus. Tuhan mengirimkan semua itu, dan Tuhan juga mengirimkan Silas dan Timotius yang datang ke Korintus untuk membantu Paulus dalam mengabarkan Injil. Itu dia, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyediakan, mencukupkan segala apa yang kita butuhkan, seperti Tuhan memenuhi segala kebutuhan Paulus, asal kita anak-anak Tuhan, adik-adik yang di rumah, mau bekerja dengan giat, mau bekerja dengan semangat, tidak bermalas-malasan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan setiap perbuatan yang baik, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Ingat ya adik-adik, Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya kepada orang yang rajin. Tuhan tidak akan mencurahkan berkat-berkat kepada orang yang pemalas dan tidak mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus giat, rajin bekerja, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan. Dan yang ketiga, pelajaran yang kita dapat ambil dari kisah Paulus selama pelayanan di Korintus, yaitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Paulus. Allah selalu bersama Paulus, memberkati dia dalam setiap apa yang dia kerjakan. Allah selalu berbicara kepada Paulus, baik itu melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui Tuhan berbicara melalui firman-firman Tuhan yang menguatkan Paulus dalam memberitakan Injil. Nah, sama seperti kita adik-adik, Tuhan juga selalu berbicara kepada kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mungkin tidak semua dari kita seperti Paulus yang mendapatkan
Tuhan berbicara lewat penglihatan atau lewat mimpi. Mungkin tidak semua kita seperti itu, tapi yang pastinya Tuhan selalu berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Nah, Tuhan akan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Begitu juga kita kita berbicara kepada Tuhan. Kita menemui Tuhan lewat doa-doa kita, menyampaikan setiap pergumulan kita, menyampaikan setiap apa yang kita inginkan kepada Tuhan lewat doa. Jadi kita anak-anak Tuhan, adik-adik yang di rumah, kita harus membangun hubungan yang dekat kepada Tuhan lewat firman Tuhan, lewat membaca firman Tuhan, lewat doa, bersekutu, sehingga iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi adik-adik yang di rumah, ada satu sosok yang tidak suka kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, yaitu iblis. Iblis bisa menggunakan berbagai cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan, lewat kemalasan, lewat mungkin dibuat rasa capek, atau ketagihan bermain game, ketagihan menonton TV, sehingga kita lupa waktu untuk baca firman Tuhan, kita lupa waktu untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus lawan setiap rasa malas kita, setiap rasa capek kita harus lawan setiap rasa ketagihan main game, nonton TV, atau bermain. Kita harus lawan itu, semua ada waktunya. Dan yang paling penting, kita harus mengutamakan untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, agar hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat. Tuhan selalu berfirman kepada kita, kita selalu dalam Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, seperti Tuhan sudah menyertai Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dapat pelajari bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya, adik-adik yang ada di rumah, dan mari kita berdoa. Sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa pasti akan ada masalah atau tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan, menyediakan apa yang kami perlukan. Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan selalu berfirman kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu setia dan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, bersekutu, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Inilah doa kami, berkati kami semua, berkati yang masih sekolah maupun yang belum. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Orang tua kami dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan, Tuhan buat berhasil. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Dan sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, ada pesan dari Kak Peter. Yang pertama, adik-adik tetap harus jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan doakan orang tuanya. Doakan juga untuk nanti Natal yang akan diadakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur Engkau telah memimpin ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Dari awal hingga pada saat ini boleh berakhir Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pertolongan-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-anak ini Tuhan dalam sekolah mereka Tuhan. Dalam pendidikan mereka Tuhan berkati Tuhan. Berkati juga orang tua mereka Tuhan. Berkati juga kami guru-guru sekolah minggu. Dan berkati juga Natal yang akan diadakan nanti bulan Desember Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hai dalam nama Yesus kami tutup ibadah sekolah minggu ini. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Sampai jumpa.